Jangan pernah mau untuk jadi budak pendidikan. Ini bukan sebuah judul yang clickbait ya, ini serius. Sekali lagi, jangan mau jadi budak pendidikan. Terdengar mengerikan ya sahabat pendidik semua, tapi ini benar-benar mengerikan. Mengapa gitu ya? Karena ini seringkali jadi masalah kita dan bisa jadi alasan mengapa pendidikan kita tidak maju-maju. Simak video ini hingga akhir dan kami akan coba jelaskan bagaimana mengatasi hal ini dan membuat pendidikan kita bisa jauh lebih baik lagi. Jika kita melihat kembali di KBBI, apa itu budak atau perbudakan, yaitu sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Nah, seenggaknya kita kan tidak dirampas kan ya, kita jadi guru kan atas kemauan kita sendiri kan ya, tidak ada yang memaksa. Tapi ternyata ada beberapa guru yang ternyata menjadi guru adalah karena tidak ada pilihan lain gitu ya. Ini adalah the last option bagi mereka. Hasilnya mereka menjadi guru dan hanya menjalankan tugas semata, tidak ada semangat yang menggebu-gebu untuk terus mengupgrade diri dan juga tidak ada semangat untuk kreativitas yang muncul untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang lebih powerful bagi siswa-siswanya. Lalu apa bedanya kita dengan budak tadi dalam konteks ini? Kita tidak punya kebebasan dan hanya bekerja tanpa tahu apa esensi dari mengajar itu sendiri. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara pernah mengemukakan satu konsep tujuan pendidikan, yaitu memerdekakan manusia dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana itu bisa terjadi jika kita sebagai pengajar tidak berbahagia? Apa tanda bahwa kita bahagia menjadi guru atau pengajar? Menurut kami, salah satunya adalah kita bersemangat dalam mengajar dan menciptakan generasi yang lebih baik untuk penerus bangsa ini, termasuk membuat media pembelajaran, modul ajar, modul project, dan lain sebagainya. Tanda yang kedua adalah kita selalu bersemangat untuk terus belajar agar bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Jika dua hal ini belum tercapai, maka berarti kita belum bahagia untuk menjadi guru atau pengajar. Dan berarti kita belum merdeka dalam menjadi seorang guru. Nah, sebagai landasan yang kuat gitu ya, Ki Hajar Dewantara juga pernah mengungkapkan konsep Tri Rahayu, bahwa pendidikan itu memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, dan yang terakhir adalah memelihara dan menjaga dunia. Singkatnya adalah pendidikan itu akan menjadi bola salju untuk perbaikan sebuah bangsa atau negara. Dengan pendidikan, kita bisa memerdekakan satu orang, satu siswa, lalu satu siswa itu akan tumbuh dewasa dan menjadi keluarga, dan dari keluarga-keluarga yang merdeka menjadi kemerdekaan daerah, kabupaten kota, provinsi, negara, bahkan dunia. Ingat, kata merdeka ini adalah kita bisa mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan. Betapa mulianya sebenarnya posisi kita sebagai seorang guru. Dengan ini kita bisa memberikan sesuatu untuk kebaikan bagi seluruh dunia. Dan jika Anda seorang muslim, kan ada tuh konsep dalam Islam yaitu rahmatan lil alamin. Sesuai banget kan ini kan ya. Nggak sampai di sini aja, Ki Hajar Dewantara juga pernah menyampaikan tentang cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif. Ada tiga begitu ya, tiga trikon gitu ya. Pertama adalah continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Dimana kita harus terus belajar, harus terus mengupgrade diri. Yang hal ini juga bisa dilakukan di guruberimu.id jika Bapak Ibu semua ingin, atau terus simak di channel kami, di channel YouTube kami ini. Yang kedua adalah konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan mungkin dari praktik di luar negeri. Yang ini kebetulan kita di bulan November juga ada event besar dengan para pendidik dari 5 negara yang berbeda. Kegiatan ini akan mengusung tema The Improvement of Education Begin with Teacher ya. Jadi kita akan belajar langsung tentang budaya pendidikan di sebuah negara, sistem pendidikannya, bagaimana pendidikan mereka bisa lebih maju dan lain sebagainya.
Langsung aja klik link pendaftaran yang ada di kolom deskripsi atau klik di pojok kanan atas ya, sebelah sini ya. Yang ketiga adalah konsentris ya, balik lagi ya. Artinya mengembangkan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kondisi kita masing-masing. Jadi harus luas dan tidak boleh saklek gitu ya. Mengapa Ki Hajar Dewantara menjadikan tujuan pendidikan dengan kalimat memerdekakan manusia? Karena saat itu merdeka adalah hal yang paling penting bagi Indonesia, sehingga kata itu dipilih. So, terakhir sesuai janji saya di awal, bagaimana agar kita tidak jadi budak pendidikan? 1. Pahami betul apa tujuan pendidikan itu dan pastikan kita bisa memerdekakan dalam arti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa dengan menjadi pendidik hebat, kita akan berkontribusi besar dalam masa depan sebuah negara atau bahkan dunia ini. Yang ketiga, terus lakukan pembelajaran dengan mengusung asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Dengan ini, Anda akan bisa menjadi guru hebat dan tidak hanya jadi budak pendidikan semata. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Jika Anda suka, boleh berikan like pada video ini. Dan jika ada masukan atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh tinggalkan di kolom komen. Dan jika dirasa bermanfaat, boleh di-share ke rekan-rekan pendidik yang lain agar kebermanfaatannya bisa lebih luas lagi. Jangan lupa join event kami dengan 5 guru dari 5 negara dan pastikan Anda mendapat slot pesertanya karena pesertanya terbatas, hanya untuk 1.000 orang pendaftar pertama saja. Sampai bertemu di video berikutnya dan salam pendidikan.